Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Kami percaya bahwa saudaraku yang ada di kelompok Yefta, kelompok Daniel, kelompok Yusuf, kelompok Paulus, dan kelompok Esther dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Sehingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti ibadah keluarga dengan penuh sukacita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, bait 1, 2, dan 3. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian kembali melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 26, bait 1, 2, dan 3. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah ibadah sore ini kami hendak membaca dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dalam keterbatasan kami memahami firman-Mu Tuhan, tolonglah buka hati dan pikiran kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lebih-lebih dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mohon pertolongan. Amin. Sesuai dengan bacaan kita pada sore hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Bilangan 13 ayat 17 sampai 27 yang demikian difirmankan Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka bercerita kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri Kanaan yang kau suruh kepada kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Amin. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nats pada sore hari ini terambil dari Bilangan 20 ayat yang Bilangan 13 ayat yang ke-20, Akan saya baca ulang. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama, yaitu Bilangan 13 ayat 17 sampai 27, mengisahkan bahwa selangkah lagi orang Israel akan sampai dan memasuki Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca kisah selanjutnya, tidak ada salahnya jika kita mengingat kembali atau flashback kisah orang Israel yang akan keluar dari Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan mengapa Tuhan kok akan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir itu? Alasan Tuhan ingin membawa orang Israel keluar dari Mesir,
Yang pertama, karena Tuhan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu bisa baca di Keluaran 6 ayat yang ke-7. Yang kedua, alasannya kedua, Tuhan telah mendengar dan memperhatikan keluhan-keluhan teriakan orang Israel yang menderita di tanah perbudakan di Mesir. Mereka berseru-seru kepada Allah dan seruan mereka terdengar oleh Allah. Maka Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Meskipun awalnya Musa ragu atau tidak siap, kita bisa baca di Keluaran 13 ayat yang 11, Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi keraguan Musa dijawab oleh Tuhan bahwa Allah akan selalu menyertai dan melindungi Musa. Mulai dari menyeberangi Laut Tiberau sampai ke padang gurun, Tuhan selalu menyertai dan melindungi Musa yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel ketika menderita di Mesir berseru-seru dan minta tolong kepada Tuhan. Tetapi sampai di padang gurun yang panas, tidak ada air, tidak ada makanan, mereka mulai marah. Mereka bersungut-sungut. Mereka protes kepada Musa, katanya di Keluaran 14 ayat yang ke-11. Demikian protes mereka. "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Protes yang kedua di Keluaran 14 ayat yang ke-12. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Dan protes yang ketiga dari Keluaran 16 ayat yang ketiga. Kalau kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tetapi kamu membawa kami hari ini keluar ke padang gurun untuk membunuh jemaat kami kelaparan. Itulah protes orang Israel kepada Musa ketika mereka mendapat ujian yang begitu berat di padang gurun. Padahal di Mesir mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong agar Tuhan mengeluarkannya dan menolong mereka. Tetapi begitu sampai di padang gurun, mereka protes, marah, dan bersungut-sungut kepada Musa. Seperti yang disampaikan di Keluaran 14 ayat 11, 12, dan Keluaran 16 ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang repot menghadapi orang Israel ini. Ketika mereka berada di Mesir, minta tolong kepada Tuhan. Tetapi sesudah keluar dari Mesir, mereka tidak tahan dengan ujian. Biasa, inilah sifat manusia. Kalau sudah berada di zona nyaman, tidak mau pindah, tidak mau berubah. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat kedagingan. Mereka merdeka, tapi kemerdekaan yang bersifat kedagingan. Meskipun kehilangan kemerdekaan, tidak apa-apa. Yang penting terpenuhi sandang, pangan, papan. Tanpa mereka ingat bersyukur, siapa sebetulnya yang memberikan sandang, pangan, papan, dan pangan tersebut. Tuhan menghendaki
Mereka tidak hanya meminta kemerdekaan yang bersifat kedagingan saja. Tuhan menghendaki mereka merdeka, mengabdi dengan merdeka, atau dalam bahasa Jawanya ngawula kanthi mardika. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat ngawula kanthi mardika, mengabdi dengan merdeka, kita harus kuat, kita harus tatak menghadapi berbagai ujian. Karena Tuhan tidak pernah berjanji menjadi pengikut Kristus itu bebas dari ujian, bebas dari penderitaan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu memberi kekuatan dalam menghadapi ujian dan penderitaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada bacaan Bilangan 13 ayat 17 sampai 27, di mana natsnya yang ke-20 tadi berbunyi, tabahkanlah hatimu, dan seterusnya. Sebentar lagi orang Israel akan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan. Supaya orang-orang Israel tidak lagi mengalami penderitaan dan selalu protes kepada Tuhan lewat Musa, maka Musa mengutus 12 orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Amankah? Apakah bangsa yang mendiami itu kuat atau lemah, sedikit atau banyak? Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apakah ada, dan lain sebagainya. Itulah yang harus diintai, harus dilihat oleh ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh orang Israel, supaya mereka tidak mengalami penderitaan lagi seperti di padang gurun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan, itu juga membuat persiapan-persiapan. Misalnya saja dengan membentuk sebuah badan yang disingkat BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas menyiapkan segala sesuatu jika Indonesia nanti sudah merdeka. Misalnya saja, kalau sudah merdeka nanti Indonesia didirikan atas dasar apa, bentuk negaranya apa, bentuk pemerintahannya apa, dan sebagainya. Sehingga dibuatlah kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan semua warga negara serta penyelenggara negara bersepakat untuk mentaatinya. Dan jika dilanggar akan ada sanksinya. Demikian juga orang Israel harus mentaati 10 perintah Tuhan dan tidak boleh melanggarnya. Jika melanggar, maka jatuhlah sanksi dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesudah lewat 40 hari, pulanglah ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk menghadap Musa dan Harun. Mereka menceritakan pada Musa bahwa memang benar negeri itu berlimpah susu dan madu. Hanya bangsa yang mendiami itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Maka dari itu Musa berpesan di ayat 20, tabahkanlah hatimu sebelum memasuki tanah Kanaan. Kamu harus bersiap-siap, karena pengintai telah menceritakan apa yang dilihatnya di tanah Kanaan yang akan kamu masuki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pesan ini tidak hanya berlaku untuk orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan saja, tetapi juga berlaku untuk kita semua, selaku penderekipun Gusti Yesus. Di masa Prapaskah, di mana masa pandemi COVID-19 belum 100% hilang, maka kita harus kuat, kita harus tatak menghadapinya dengan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saat ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk menguatkan hati menghadapi berbagai persoalan hidup, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya, mari kita mengumpulkan persembahan. Di dalam mengumpulkan persembahan ini kita iringi Kidung Pasamuan Jawi nomor 157 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang maha baik, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan, kami mengucap syukur juga karena firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami memiliki kemerdekaan yang hanya mengabdi kepada Tuhan saja, bukan kemerdekaan yang hanya bersifat kedagingan saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan, yang semua persembahan ini asalnya dari Tuhan sendiri. Tuhan, tolong berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami di GKJW Singosari. Kami berdoa untuk rekan sepelayanan kami yang Engkau tugaskan untuk mengelola persembahan ini. Ajarlah dia untuk selalu taat dan bijaksana di dalam pengelolaan persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati juga tangan-tangan warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan. Berkati pula semuanya dengan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Singosari, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai adioswo dengan segala pergumulan hidupnya ya Tuhan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan.
Mereka yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa permohonan bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang menderita sakit maupun dalam proses kesembuhan. Mulai dari Ibu Sulistiana, Ibu Bagio, Ibu Hardoyo, Ibu Pujiono, Bapak Heri Susanto, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami ketahui. Kami percaya Tuhan mendengarkan permohonan dan doa mereka untuk memohon kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan dan program-program gereja kami khususnya di GKJW Jemaat Singosari, di mana keinginan kami untuk memiliki gedung gereja sendiri untuk beribadah dengan sukacita ya Tuhan. Tolong Tuhan keinginan kami ini Engkau berkati sehingga panitia atau tim yang sudah dibentuk, yang sudah bekerja dengan sekuat tenaga untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berwenang, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Demikian pula program pensertifikatan tanah kami, pemberian Tuhan. Kami mohon tim yang telah dibentuk untuk menangani pensertifikatan tanah-tanah pemberian Tuhan ini, juga Engkau berkati kelancaran, sehingga tanah-tanah pemberian Tuhan ini memiliki legalitas, sehingga kami bisa menggunakannya dengan penuh sukacita dan selalu bersyukur atas berkat Tuhan berupa tanah-tanah pemberian Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami percaya Tuhan akan melindungi, memberkati dengan segala pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, seru doa kami yang tidak sempurna hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Pasaman Jawi, nomor 351, bait 1 dan yang kedua. Dan jemaat kami undang untuk berdiri.
Mari kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 346, bait 1 dan yang kedua. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ibadah sore hari ini sudah selesai dan kita kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.